Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi baru, yakni materi tentang taukid. Taukidun. Wakkada yuwakkidu taukidan. Taukid artinya adalah penguatan. Maksudnya adalah kalau kita menemukan kata atau huruf taukid yang masuk ke kata sesudahnya, maka kata sesudahnya itu berarti dikuatkan. Maknanya dikuatkan. Nah, taukid itu masuknya bisa ke banyak hal. Bisa ke isim, bisa ke fi'il, bisa ke huruf dan dhorob. Saya ulangi. Taukid atau huruf taukid, huruf penguat, itu bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il, bisa juga masuk ke huruf jar dan dhorob. Akan tetapi, tidak sembarang taukid masuk ke semuanya. Ada huruf taukid yang hanya bisa masuk ke isim, ada yang bisa masuk ke fi'il mudhari saja atau fi'il amar dan nahi, ada juga masuk ke fi'il madhi saja, dan juga ada yang masuk ke huruf jar atau dhorob saja. Dan ada juga satu atau dua atau satu ya, dan ada juga satu yang bisa masuk ke semuanya, masuk ke isim bisa, ke fi'il bisa, dan ke huruf atau dhorob juga bisa. Taukid bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il madhi, ke fi'il mudhari, ke fi'il amar dan fi'il nahi, juga ke huruf jar atau dhorob. Nah, kita rumuskan. Pertama, taukid yang masuk ke isim. Huruf taukid yang masuk ke isim adalah huruf la. Artinya sungguh. Huruf la. Contohnya misalkan gini. Di Al-Quran kita sering nemukan. Innallaha laghafurun rahimun. Innallaha laghafurun rahimun. Innallaha, inna sendiri huruf taukid, nanti kita akan bahas. Nah, innallaha terus adalah ghafurun. Ini asal katanya adalah ghafurun. Terus ada la. Nah, la ini sebelum kata ghafurun, la itu adalah huruf taukid. Dan huruf taukid la ini masuk bisa ke isim. Ada lagi misalkan innal insana lirabbihi lakanudun. Surat Al-Adiyat ya. Innal insana lirabbihi lakanud. Asalnya lakanudun. Itu lakanudun asal katanya adalah la ditambah kanudun diawali oleh la. Kanudun isim, la-nya taukid. Nah, ini contoh huruf taukid la masuk ke isim. Baik. Yang kedua adalah inna. Inna, contohnya ini innallaha tuh. Allahu asalnya, terus ada inna jadi innallaha. Nah, ketika isim diawali oleh inna, maka isim itu berarti maknanya dikuatkan. Sesungguhnya Allah laghafurun, benar-benar Maha Pengampun. La-nya diterjemahkan dengan benar-benar. Jadi la terus inna, satu lagi anna.
Inna dan anna maknanya sama. Inna dan anna maknanya sama. Dan kita udah pernah jelaskan dulu ya, dan kita juga sudah buatkan videonya. Inna dan anna, dua-duanya artinya sama-sama sesungguhnya atau sungguh, atau pada hakikatnya, dengan perbedaan dalam penggunaan. Kalau anna itu ditempatkan di tengah kalimat. Anna itu ditempatkan di tengah kalimat. Sedangkan inna itu di awal kalimat atau setelah kata qala dan mustaqotnya dan derivasinya. Yang ketiga, kalau diawali oleh isim mausul alladzi. Nah, maka kalau di awal kalimat atau diawali oleh kata qala dan bentukannya, derivasinya, atau isim mausul alladzi, allati, dan isim mausul yang lain, maka pakai inna. Sedangkan kalau anna itu digunakan kalau di tengah-tengah kalimat. Arafa Muhammadun anna sahibahu zakiyun. Muhammad mengetahui bahwa temannya cerdas. Nah, gitu. Baik ya. Nah, ini la, inna sama anna adalah huruf-huruf taukid yang datang sebelum isim atau yang mengenai isim. Oke ya. Yang kedua, taukid yang datang sebelum fi'il madi. Nah, kalau sebelum fi'il madi, huruf taukidnya pertama la juga. Sama dengan ini. La, ini juga sama la. Misalnya, contohnya, lau araftumullaha haqqa ma'rifatihi lamasyaitum alal buhuri walazalat bidu'aikum al-jibalu. Saya ulangi. Lau araftumullaha, seandainya kalian mengenal Allah, haqqa ma'rifati, dengan pengenalan yang sebenar-benarnya, lamasyaitum, tuh, la, niscaya atau sungguh, masyaitum itu fi'il madi. Lamasyaitum, berarti la bisa masuk ke fi'il madi. Lamasyaitum alal buhuri, niscaya kalian akan mampu berjalan di atas lautan. Walazalat bidu'aikum al-jibalu, dan niscaya gunung-gunung akan hilang dengan doa-doa kalian. Nah, walazalat, zalat fil madi diawali oleh la. Gitu. Dua. Maksudnya dua itu, ini pertama isim, yang kedua fil madi. Nah, tetapi ada lagi taukid yang masuk ke fi'il madi, yakni qad. Kalau ada qad terus sesudahnya fi'il madi, maka fi'il madi itu maknanya berarti dikuatkan. Dan qad di situ artinya berarti sungguh. Qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian. Qad ja'ani dhaifun, sungguh telah datang kepadaku seorang tamu. Gitu ya. Atau misalnya yang lain. Qad dhahaba at-tilmidhu ilal madrasati, sungguh telah pergi seorang murid ke sekolah. Nah, kalau kita menemukan kata qad sesudahnya fi'il madi, maka qad itu maknanya adalah penguat atau taukid. Nah, tapi jangan salah. Qad itu datang bisa sebelum fi'il madi atau bisa sebelum fi'il mudhari. Nah, qad itu bermakna taukid kalau dia datang sebelum fi'il madi. Sedangkan kalau qad datangnya sebelum fi'il mudhari atau masuk ke fi'il mudhari, maka qad maknanya bukan sungguh. Qad bukan lagi sebagai taukid. Karena kalau ada qad datang sebelum fi'il mudhari, maka qad artinya bukan lagi sungguh, tetapi artinya adalah terkadang atau kadangkala atau ada kalanya. Maka kalau kita menemukan kata huruf qad, lalu kita ditanya huruf qad itu huruf apa, maka lihat dulu setelahnya. Kalau fi'il madi baru disebut sebagai huruf taukid, qadnya.
Tapi kalau setelah qad itu fi'il mudhari, maka qad di situ bukan huruf taukid. Karena maknanya adalah kadangkala atau terkadang atau ada kalanya. Jadi yang kedua ada taukid yang masuk ke fi'il madi, yakni huruf la sama qad. Atau tidak jarang atau seringkali la qadnya disambung. La sama qad disambung di satu kata, la qad. Dan di Al-Quran kita temukan banyak. Misalnya ada ayat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Atau ada lagi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana, tuh, kana fil madi. Terus laqad taukid. Jadi, kalau fi'il madi diberi taukid, itu bisa pakai la, taukidnya. Bisa pakai qad, bisa pakai laqad. Gitu. Gitu ya. Dah. Oke, berikutnya. Taukid yang masuk ke fi'il mudhari. Ini yang ketiga, ini yang kedua, ini yang pertama ya. Apa saja yang masuk ke fi'il mudhari, taukidnya la juga. Misalkan, la yastaghfiruna, niscaya mereka meminta ampunan. La yadhhabuna, niscaya mereka pergi. Dan seterusnya. Jadi, huruf lam ini, huruf taukid lam, bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il madi, bisa juga masuk ke fi'il mudhari. Kalau la. Nah, tetapi fi'il mudhari di taukidnya tidak hanya dengan huruf la. Tapi juga ada huruf lain yang berfungsi sebagai penguat atau taukid untuk fi'il mudhari. Yakni huruf nun bertasydid setelah fi'il mudhari itu, yang disebut dengan nun taukid tsaqilah. Nun bertasydid setelah fi'il mudhari yang nempel pada fi'il mudhari itu, kalau bertasydid disebut dengan nun taukid tsaqilah, berat. Ada satu lagi, nunnya tidak bertasydid tapi sukun. Nah, kalau nunnya sukun disebut dengan nun taukid khafifah, ringan. Nah, berbeda dengan la. Kalau la itu ditempatkannya sebelum fi'il mudhari. Misalnya kayak tadi, la yajma'u. Mudhari'nya yajma'u, diawali oleh la, jadi la yajma'u. Taukidnya la di depan. La yajma'u. Nah, kalau nun taukid, baik yang tsaqilah, yang bertasydid, maupun yang khafifah, yang sukun, itu ditempatkannya setelah fi'il mudhari. Misalnya kata yajma'u, kita masukkan nun taukid tsaqilah, maka yajma'u jadi yajma'anna, u-nya jadi fathah, yajma'u. Ketika ditambahkan nun taukid tsaqilah, maka yajma'anna. Kalau ditambahkan nun taukid khafifah, yajma'an. Ada di surat Al-Alaq ya. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nih. Lanasfa'an. Lanasfa'an bin nasiyah. Ya. Di surat Al-Alaq kita temukan ada ayat kalla la illam yantahi lanasfa'an, dibaca apa namanya iqlab ya, lanasfa'an bin nasiyah. Nunnya berbunyi mim ya. Lanasfa'an bin nasiyah. Nah, ini adalah taukid sebelum fi'il mudhari, terus asal katanya nasfa'u, kemudian ditambahi nun taukid khafifah, nun sukun,
maka nasfa'u jadi nasfa'a. Jadi la nasfa'an. Nah, tapi jangan salah. Lihat kalau kita lihat di mushaf, la nasfa'an itu tulisannya pakai tanwin ya. La nasfa'an. Nah, ketahuilah, meskipun di mushaf kita temukan la nasfa'an, ainnya itu pakai tanwin, fathatain la nasfa'an, itu sesungguhnya awalnya adalah aslinya penulisannya bukan begini, tetapi pakai nun. Karena la nasfa'an ini, nun ini bunyinya sama dengan tanwin, maka di mushaf kita temukan pakai tanwin. Namun kalau kita kembalikan ke asal penulisannya, tanwin ini sesungguhnya adalah nun mati. Nah, sehingga kalau kita menjelaskan secara ilmu nahwu, la nasfa'an kok ada huruf la, terus ada fi'il mudhari, kok tiba-tiba tanwin? Nggak bisa dijelaskan secara ilmu nahwu. Kok tiba-tiba fi'il mudhari bertanwin? Nggak bisa dijelaskan secara ilmu nahwu. Nah, baru bisa dijelaskan ketika kita kembalikan kata la nasfa'an yang pakai tanwin ini, dituliskannya pakai nun taukid khafifah. Nah, kalau nun taukid khafifah memang bisa masuk setelah fi'il mudhari, baru nyambung. Gitu ya. La nasfa'an bin nasiyah. Nah, terus contoh di Al-Quran yang pakai nun taukid sakilah kayak gimana? Ada banyak. Contohnya, la yumbazanna fil hutamah. La yumbazanna. La yumbazanna. La yumbazanna fil hutamah. Nih. Nun taukid sakilah, nunnya bertasydid. La yumbazanna fil hutamah. Dan yang lain-lain. Banyak ya. Tuh, jadi pertama taukid menemui mengenai isim, mengenai fi'il madhi, mengenai fi'il mudhari. Nah ya. Jadi mengenai fi'il mudhari bisa lam atau la sebelum fi'il mudhari, atau bisa nun taukid sakilah kalau pakai tasydid, khafifah kalau pakai nun. Kalau pakai sukun, tapi ditaruhnya setelah fi'il mudhari. Oke. Terus yang keempat, fi'il amar dan nahi. Amar dan nahi. Amrun dan nahyun. Nah, kalau fi'il amar dan nahi, huruf taukidnya sama dengan fi'il mudhari untuk nun taukid saja. Lama tidak masuk. Jadi kalau kita menemukan nun taukid sakilah atau nun taukid khafifah setelah fi'il amar atau fi'il nahi, maka amar itu berarti dikuatkan. Atau kalau kita ingin berikan makna penguatan taukid untuk fi'il amar dan fi'il nahi, maka memberi makna penguatannya itu dengan cara menambahkan nun taukid. Baik nun taukid saqilah yang pakai tasydid nunnya, maupun nun taukid khafifah yang pakai sukun. Nah, fi'il amar juga bisa diikuti dengan huruf taukid. Dan huruf taukid yang masuk ke fi'il amar dan juga fi'il nahi itu adalah nun taukid saqilah dan nun taukid khafifah. Contohnya misalkan kata pergi, pergilah. Bahasa Arabnya adalah idhab. Idhab, pergilah. Nah, kalau kita ingin menegaskan penguatan untuk kata pergi, pergilah, artinya nyuruhnya tuh benar-benar, pergilah. Maka pergilahnya, kalau kita mengatakan pergilahnya itu dengan benar-benar, diberi penguatan, bobot penguatan, maka fi'il amar itu diikuti oleh nun taukid, baik yang saqilah maupun yang khafifah. Misalnya, idhab menjadi idhabanna atau idhaban. Ijma', ijma'anna atau ijma'an. Ta'allam, ta'allamanna atau ta'allaman. Contoh yang lain, ijlis, duduklah. Kalau kita nyuruhnya itu dengan memberikan bobot penguatan nyuruhnya, maka ijlisanna atau ijlisan. Fi'il amar. Fi'il nahi juga sama. La tajlis. Tambah nun taukid. La tajlisanna, la tajlisan.
La tadhhab. La tadhhabanna. La tadhhab. La tasma'. La tasma'anna. La tasma'an. Dan seterusnya. Jadi, huruf taukid yang masuk ke fil amar dan fil nahi itu adalah nun taukid tsaqilah dan nun taukid khafifah. Ya. Udah 4. Huruf taukid yang masuk ke isim, masuk ke fil madi, masuk ke fil mudhari, dan masuk ke fil amar dan nahi. Jadi huruf taukid bisa masuk ke fil madi bisa, ke mudhari bisa, amar dan nahi bisa. 4 jenis fi'il madi, mudhari, amar dan nahi bisa dimasuki oleh huruf taukid yang sesuai yang tadi kita sampaikan. Nah, ditambah dengan isim ya. Nah, satu lagi. Selain taukid itu bisa masuk ke isim, fil madi, fil mudhari, dan fil amar nahi, juga bisa masuk yang ke huruf jar atau dzaraf. Jarun atau dzaraf. Apa? Nah, ini mah huruf la aja. Huruf la saja yang masuk ke huruf jar atau dzaraf. Contohnya, wal asri, innal insana lafi khusrin. Contohnya ya. Innal insana lafi khusrin. Tuh. Fi khusrin, fi huruf jar. Khusrin majrur. Nah, di sini ada la. Nah, la-nya ini lam taukid. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, benar-benar berada dalam kerugian. Maka kalau ada huruf lam taukid ini, terjemahkannya biar bermakna taukid, terasa mana taukidnya, terjemahkan dengan kata benar-benar. Inna insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Nah, jadi kesimpulannya, huruf taukid bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il, bisa masuk ke huruf atau ke dzaraf. Ke fi'il bisa masuk ke fi'il madhi, bisa masuk ke fi'il mudhari, dan juga bisa masuk ke fi'il amar dan fi'il nahi. Tapi tentu saja ada aturannya, yakni huruf apa saja yang bisa masuk ke fi'il madhi, atau ke fi'il mudhari, atau ke fi'il amar dan fi'il nahi. Seperti yang tadi kita sudah sampaikan. Demikian bahasan tentang huruf taukid. Semoga bermanfaat.